Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama SM News. Pajak dalam Islam harus adil dan tidak eksploitatif. Pajak dalam sistem keuangan publik Islam memiliki tempat tersendiri, namun tidak boleh bersifat eksploitatif. Hal ini ditegaskan oleh dosen Universitas Islam Internasional Indonesia, UII, Dr. Ugi Suharto, dalam diskusi aktual INSIS bertajuk Zakat, Wakaf, Infak dan Pajak dalam Peradaban Islam yang digelar di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Menurut Dr. Ugi, prinsip utama pemungutan pajak dalam Islam adalah keadilan, mempertimbangkan kemampuan rakyat, kemudahan, dan efisiensi. Meski pajak diperlukan, pajak harus adil dan tidak boleh zalim, tegas peneliti senior INSIS ini. Ia menjelaskan bahwa Islam pernah memimpin peradaban dunia selama lebih dari 1000 tahun dengan sistem keuangan publik yang mapan. Bukti sejarahnya antara lain karya-karya ilmuwan muslim seperti Imam Abu Yusuf, wafat 798 M, murid utama Abu Hanifah. Sebagai Qadi Qudhat, Ketua Mahkamah Agung, di masa Khalifah Harun al-Rashid, Abu Yusuf menulis kitab Al-Haraj yang memuat panduan perpajakan pertanian dan tanah, buku yang hingga kini masih tersedia dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Selain Abu Yusuf, ada pula Abu Ubaid Al-Qasim, wafat 838 M, yang menulis Kitabul Amwal, sebuah kitab yang menggabungkan konsep zakat dan pajak sebagai sumber utama keuangan negara tanpa utang. Buku inilah yang menjadi bahan disertasi Dr. Ugi saat menempuh studi doktoral di ISTAD, IIUM Malaysia. Zaman peradaban Islam yang gemilang itu, tidak ada utang negara. Justru negara harus punya tabungan untuk mengantisipasi krisis, sebagaimana kisah Nabi Yusuf, ujarnya. Dr. Ugi menambahkan, zakat memiliki keunikan tersendiri dalam sistem keuangan Islam. Pertama, ia adalah ibadah dan rukun Islam yang wajib, sehingga tidak boleh dianggap beban. Kedua, zakat adalah sumber keuangan sosial yang dapat disalurkan langsung kepada mustahik. Ketiga, zakat juga menjadi sumber keuangan negara. Namun, potensi zakat di Indonesia yang mencapai 327 triliun rupiah per tahun belum tergarap optimal. Yang terkumpul baru sekitar 41 triliun rupiah, sementara kebutuhan APBN kita mencapai 3.785,5 triliun rupiah pada 2026. Rasio potensi zakat dengan APBN hanya sekitar 8,6%, jelasnya. Karena itu, pajak tetap memegang peran penting dalam pembiayaan negara, sebagaimana pada masa peradaban Islam. Berbagai bentuk pajak seperti Al-Haraj, Al-Usr, dan Al-Jizyah pernah diterapkan. Namun, Dr. Ugi mengingatkan perbedaan mendasar antara pajak yang sah dan palak atau pungutan liar. Hadis Nabi menyebut, tidak masuk surga si tukang palak. Pajak yang zalim, memeras, dan eksploitatif termasuk dalam kategori ini. Negara harus berhati-hati dalam memajaki rakyatnya, tutupnya. Demikian berita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.